Hai guys, kembali lagi bersama Screenflow. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu semangat dan juga dipermudah dalam menjalani hari-harinya. Kali ini di video ini Mimin akan bahas film The Equalizer yang dirilis pada tahun 2014 dan cukup booming di antara film action lainnya. Film ini dibintangi aktor top Denzel Washington yang sebagai pemeran utamanya, dan ya langsung saja kita ke alur ceritanya. Seorang pria bernama Michael sehari-hari bekerja di sebuah toko bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dari cara ia berpakaian dan mengatur waktu terlihat Michael bukan seorang pria biasa. Karena kehidupannya yang sangat teratur, setiap malam karena gak bisa tidur, Michael pergi ke sebuah restoran di dekat apartemennya yang terbuka 24 jam. Ya, di sana menghabiskan waktu dengan baca buku. Di sisi lain, kita mulai diperkenalkan sebagai seorang wanita yang bernama Alina. Dari cara berpakaiannya, kita bisa sadar bahwa ia bekerja sebagai seorang wanita penghibur. Si Alina sempat menegur Michael duluan terkait buku yang dibaca olehnya. Keduanya mulai saling berkenalan, walaupun si Alina nggak memberitahu tentang profesi dan hobinya. Jagonya Michael sudah tahu si Alina ini menjual dirinya karena terpaksa dan memiliki cita-cita sebagai seorang penyanyi. Hanya saja industri kerja Alina memaksanya untuk masuk ke gorong-gorong kegelapan dan tak lagi bermimpi untuk bisa menjadi penyanyi. Sampai keduanya santai jalan berdua, sebuah mobil datang dan dua orang yang beraksen Rusia mengambil Alina dan memaksanya masuk ke dalam mobil. Salah satu dari pria tersebut menghampiri mereka dan memberi kartu nama. Sekiranya mereka menginginkan wanita Rusia lain untuk mengajaknya tidur. Hari demi hari berlanjut, setiap malam di restoran sambil membaca buku. Mereka menanti Alina seperti biasanya, namun dia tak kunjung muncul. Sampai suatu malam, pemilik restoran mengatakan ia mendengar kabar bahwa Alina sekarang sedang dirawat di sebuah ruang ICU di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Alina seperti habis diajar habis-habisan. Di sana ia terlihat hanya dijenguk oleh temannya yang bernama Mandy. Dari jauh ia memantau, sampai lorong rumah sakit ia mengajak ngobrol Mandy dan berbicara kenapa bisa Alina kondisinya sampai seperti ini. Mandy mulai bercerita bahwa saat itu ada orang kasar dengan memukul Alina, ia pun membalas dengan memukulnya balik. Ternyata kabar itu sampai ke pemilik bisnis bernama Slavi, sehingga ia memukulinya sampai sekarat dan berjanji jika Alina mengulanginya lagi, ia akan dibunuh. Mengetahui kehidupan Alina yang ternyata lebih buruk dari yang ia perkirakan, akhirnya membuat Michael kepikiran sampai tak bisa tidur. Nah, Slavi itu ternyata orang yang kasih kartu nama ke Michael dalam suatu malam waktu itu. Markas mafia yang ia pimpin ada di restoran mewah dan Michael memutuskan untuk mendatanginya langsung serta menawarkan uang hampir $10.000 untuk tebusan agar Alina dibebaskan, namun penawaran dan kedatangannya malah ditertawakan. Belum lagi mereka tak henti mengejek Alina yang saat ini dalam kondisi sekarat akibat ulah mereka sendiri. Akhirnya ia diusir paksa, namun saat di pintu keluar, Michael berubah pikiran dan memutuskan untuk menghabisi semua orang yang ada di dalam ruangan. Michael bukan seorang petarung biasa. Sebelum memulai aksinya, seolah-olah waktu berjalan lambat dan ia mulai menganalisa seluruh kemungkinan pergerakan musuh dan tahu betul beberapa detik yang ia butuhkan untuk menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, kematian mafia kemarin mulai diberitakan. Detektif dari polisi setempat menduga para mafia ini mati karena penyerbuan yang dilakukan beberapa orang. Sampai seseorang bernama Teddy didatangkan dengan kemampuannya, ia sadar bahwa pembunuhan ini dilakukan spontan oleh seseorang yang lihai terlatih dalam membunuh. Teddy adalah suruhan orang Mr. Puskin yang ternyata adalah pemilik bisnis sebenarnya. Jaringannya tersebar di beberapa negara dan Slavia hanyalah salah satu dari bawahannya. Koneksi Mr. Puskin bahkan sampai ke beberapa petinggi politik. Makanya tak heran detektif yang menyelidiki ini yang bernama Frank adalah bagian dari jaringannya.
Di sisi lain, Michael melanjutkan sehariannya di mana ia mendatangi salah satu rekan kerjanya yang bernama Raufi, yang sudah bekerja beberapa hari tak masuk ini kerja karena ternyata rumah makan ibunya kebakaran dan ia sampai meninggalkan pekerjaannya. Michael pun membantu Raufi untuk membersihkan sisa-sisa kebakaran di gudang belakang. Setelah bersih-bersih, Raufi terlihat murung. Pada saat malam di toko malam, Raufi memberikan uang kepada dua orang polisi yang memalakinya dan ternyata kebakaran kemarin bukan karena gimana-gimana, melainkan ulah kedua polisi ini karena Mama Raufi telat membayar biaya iuran kemarin. Sampai mobil, polisi ini tiba-tiba ketemu Michael yang ternyata Michael sudah sadar bahwa kebakaran kemarin ulah dua orang polisi ini. Ia pun memberitahu kepada kedua polisi ini untuk berhenti memalaki para pemilik toko atau video ia akan memalakinya akan disebarluaskan. Kedua polisi ini hanya tertawa dan mencoba menahan Michael dan akhirnya dengan rasa penuh luka dan rasa malu mereka mengembalikan uang dari pemilik toko yang selama ini mereka ambil paksa. Kini Raufi akhirnya bisa kembali bekerja dengan tenang di toko bersama Michael. Di sisi lain, Teddy mulai menyadari motif pembunuhan Safi. Ia pun memanggil Mandy untuk ditanyain di mana keberadaan Terry alias Alina. Setelah habis dipukuli oleh Slavi, ternyata keberadaan Terry disembunyikan oleh Mandy. Dan sebagai sahabatnya, ia takut kalau berkata jujur, ia takut sahabatnya akan kenapa-napa. Beberapa hari kemudian, Teddy sadar kalau Mandy kemarin berbohong. Di bawah ancaman mau gak mau, akhirnya ia menceritakan beberapa malam sebelumnya saat Michael berkunjung. Ia pun menceritakan ciri-ciri Michael dan apa saja yang ia ketahui. Namun ujung-ujungnya nyawanya dihabisi juga. Kini identitas Michael dan alamatnya sudah diketahui. Malamnya Teddy berpura-pura menjadi polisi untuk menginterogasi Michael soal pembunuhan diri stok kemarin. Michael juga sadar kalau Teddy sebenarnya bukan anggota polisi. Sejak pertemuan itu, Michael mulai dibuntuti. Namun, ia juga tak tinggal diam dan mulai menyusun strategi. Segala data yang ditemukan tentang masa lalu Michael menurut Teddy adalah bukan data yang sebenarnya. Nampaknya masa lalunya disembunyikan sedemikian rupa. Di malam berikutnya ia asik membaca buku seorang berpakaian proyek masuk ke restoran. Dan Michael sekali lihat pun ia sudah tahu kalau ia adalah pembunuh bayaran. Ia pun langsung ditodong pistol, sedangkan Teddy dan Frank memantau dari jauh di dalam mobil. Kejar-kejaran pun terjadi dan Michael pun membuat pingsan seorang penjahat dan mengambil HP yang ia bawa. Mereka pun memutuskan untuk menyerbu Michael di apartemennya. Dan ia sendiri sedang melihat yang sedang berada di kamar mandi yang sedang mengobati luka tembakannya di paha akibat pertarungan tadi. Teddy yang menyadari ada suara air di kamar mandi langsung mendobrak dan ternyata Michael tak di sana, melainkan dirinya di apartemen lain dan sudah mengawasinya dari jauh dengan kamera pengawas yang ia sudah tanamkan di beberapa perabot rumah. Di apartemen Michael ditemukan obat untuk mabuk perjalanan dan di laptopnya terdapat email pembelian tiket ke luar negeri sehingga polisi mengira Michael akan melarikan ke luar negeri di malam itu juga. Namun Teddy sadar kalau itu cuma strategi semata dan yakin Michael sedang memantau mereka semua dari jauh. Keesokan harinya Michael pergi keluar kota untuk menemui temannya yang bernama Susan. Ya, di sana ia bertanya siapakah Teddy sebenarnya. Dari percakapannya, ia tampak adalah di satu organisasi yang sama. Namun, Susan juga sudah pensiun, tapi masih ada pengaruh di dunia intelijen. Keesokan harinya, Michael dan suami Susan saling berbicara. Ternyata latar belakang asli Michael memang dipalsukan dan ia dianggap sudah meninggal dunia. Dan sekarang sudah diganti dengan identitas lain. Susan akhirnya datang kembali ke markas menggunakan heli. Ia membawa identitas sebenarnya Teddy. Bahkan siapa si Puskin dan ada apa dia dengan bisnisnya, data-data polisi yang menikmati uang Puskin pun sudah bisa diketahui. Susan pun ia menanyakan mengapa ia kembali ke dunia gelap hanya dengan satu wanita yang ia kenal. Mereka cuma menjawab, mungkin karena ia satu-satunya orang yang seperti Alina untuk kehidupan mendapatkan yang lebih baik.
Beberapa hari kemudian, Frank yang merupakan polisi bawahan Teddy terlihat sedang sembunyi. Tiba-tiba terdengar suara alarm mobilnya dari garasi. Ia pun ke sana dengan hati-hati. Dari belakang, Michael pun datang dan langsung mengajarnya serta memborgol tangannya agar tak bisa lari dalam mobil. Di dalam mobil sendiri ada pipa yang tertutupi knalpot yang membuat Frank tidak bisa bernafas. Mereka dengan santai mengajukan pertanyaan, yang mana Frank selalu menolak untuk menjawab. Namun setiap kali ia berani membuka kaca mobil yang tertutup menggunakan remote yang sudah dimodifikasi Michael, kaca mobilnya selalu tertutup ketika ia mengelak. Akhirnya Frank menyerah dan menunjukkan salah satu lokasi bisnis terlarang milik Buskin. Dengan berpura-pura menjadi salah satu polisi, Michael berhasil diantar masuk menemui pimpinan operasi tempat itu. Awalnya Michael tidak dengan senjata oleh ketua geng, namun di sana keadaan berbalik dengan ancaman tubuhnya yang akan diledakkan oleh Michael. Si ketua geng akhirnya menyuruh seluruh anggotanya menyerahkan diri. Para pekerja di sana akhirnya dipulangkan dan Michael mengkasih mereka masing-masing sekepok uang untuk tunjangan. Kemudian Frank cuma bisa pasrah untuk disuruh menghubungi markas pusat. Sambil menunggu polisi datang, Michael menasihati untuk kembali ke jalan yang benar serta berhasil membuat Frank memberinya akses ke sebuah penyimpanan berisikan uang, paspor, USB, dan sebagainya. Yang tadinya digunakan Frank melarikan diri jika terdesak. Para polisi akhirnya tiba di gudang. Frank akhirnya ditahan dan yang paling membanggakan kepada seluruh anggota Buskin beserta uangnya yang bernilai triliunan berhasil diamankan. Awalnya kembali, Teddy berusaha sok berani dan memberikan ancaman. Mereka kemudian memberikan penawaran terakhir di mana mereka harus menghentikan seluruh operasinya di kota. Atau ia akan menghabisi semua hal tentang Buskin. Jadi awalnya itu semua hanya ancaman semata, namun ternyata Michael juga sampai tahu masa lalu dirinya, yang mana sampai orang lain pun tak mengetahuinya. Malamnya Michael membuka salah satu USB yang Frank simpan. Isinya tentang data-data bukti bisnis haram Buskin sampai pejabat siapa saja yang menerimanya. Michael akhirnya mengirimkan data tersebut ke agen FBI yang ia percaya. Walaupun agen ini sebenarnya nggak tahu siapa Michael karena tawarannya Teddy tidak terima. Akhirnya Michael memberikan hukuman dengan meledakkan kapal tanker milik Buskin. Hal ini membuat Buskin semakin resah dan meminta Teddy bersama tim barunya untuk menghabisi Michael. Ia pun memulai rencana baru dengan menyandera orang-orang yang Michael kenal. Agar ia mau ke lokasi yang di sana, Teddy sudah siap untuk menghabisinya. Mau tak mau, dalam waktu 30 menit, Michael harus menghadapi Teddy. Beberapa waktu kemudian, sebuah bus melintas yang seharusnya Michael gunakan untuk menemui Teddy. Dari jauh, sniper sudah siap untuk menghabisinya. Namun, walaupun secara GPS Michael dibus, namun ternyata itu adalah hanya HP-nya saja yang sudah diatur untuk meneruskan panggilan dari lokasi aslinya. Yang dimana langsung to the point, pergi menyelamatkan Raffi dan kawan-kawan. Raffi dan yang lainnya disekap di toko, kemudian mendengar suara musik diputar. Ya pun sambil ditodong pisau disuruh mengarahkan si penjahat sampai ke musik itu diputar. Sampai saat di sana Michael muncul dan menghabisi mereka satu per satu. Raffi diminta untuk membantu mengeluarkan sandera-sandera lainnya, sementara Michael mempersiapkan strategi untuk menghabisi Teddy dan bawahannya yang baru saja menyusul. Bermodalkan barang-barang di toko, penjahat ini dihabisi sadis satu persatu oleh Michael. Walaupun cukup handal, ia sempat terkena tembakan saat mau mengambil senjata dari penjahat yang sekarat. Setelah berhasil mengeluarkan para sandera, Raffi kembali masuk ke toko untuk menolong Michael yang baru saja habis bertarung dengan salah satu penjahat botak yang cukup tangguh. Saat kemudian berusaha kabur, Raffi terkena tembakan di bagian paha kanannya. Michael berusaha menenangkannya dan meminta dalam waktu 40 detik lagi untuk memastikan seluruh jaringan listrik keduanya berpencar dan Michael diincar oleh bawahan Teddy. Ia mengambil tabung gas kecil dan masuk ke sebuah ruangan penjahat yang mengikutinya berhati-hati dan mengikuti masuk. Tiba-tiba listrik kembali menyala dan ternyata
Raffi sendiri berhasil masuk ke ruang panel, namun tidak bisa keluar karena semua pintunya yang lainnya terkunci. Teddy ready dari belakang untuk menembak. Namun, tiba-tiba Michael datang dengan bersenjatakan pistol paku. Teddy akhirnya tewas dengan beberapa tembakan. Dua. Tindakan mereka tak sampai di sana. Beberapa waktu kemudian ternyata ia sampai di Pushkin di Moskow, Rusia. Ia berhasil menyelinap sampai menemui Pushkin sedang mandi, kemudian ngobrol sambil entah mengapa mereka mematikan menyalakan lampu berkali-kali. Sampai tiba-tiba mereka menghilang dari kursi dan Pushkin keluar dari kamar mandi berusaha menyalakan lampu dan akhirnya waktu pun berlalu, Michael kembali menikmati hari-harinya yang damai. Saat pulang ia dari belanja, ia dihampiri oleh Alina yang sudah kembali bugar. Yang menceritakan kehidupannya yang kini sudah berubah dan udah bisa kerja seperti orang pada umumnya. Ternyata dia bilang saat keluar dari rumah sakit, pegawai rumah sakit mengembalikan barang-barang Alina dan tiba-tiba terdapat sebuah amplop berisikan $10.000. Beserta tiket keluar kota, Alina mengira itu berasal dari organisasi yang ia bekerja karena imbalan karena ia mau tutup mulut. Michael hanya tersenyum karena kini Alina bisa memulai kehidupan baru, sedangkan ia sendiri karena terlanjur beraksi terlihat mulai menerima tawaran kerja untuk membantu orang seperti Alina. Dan dengan begitu, film pun tamat. Nanti film Equalizer ada lanjutannya guys ya untuk sequel yang kedua tentunya. Terima kasih kepada semua dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.